Dan ternyata setelah aku jadi perias jenazah itu banyak banget orang-orang di luar sana yang gak punya keluarga, hidup sebatang kara, meninggal di jalanan yang harus aku tolong. Hai Sobat Vidi Visi, balik lagi, ketemu lagi dengan Indi Barens tentunya di Perempuan Punya Cerita. Perempuan juga punya profesi, seperti teman baruku hari ini yang sudah hadir, sudah datang, ada Gloria Elsa. Apa kabar kakak? Baik. Apa kabar Butet? Apa kabar Inang? Iya, iya. Baik, baik. Profesimu cukup menarik. Iya. Menarik, menarik hati dan pengen banget buat jadi sebuah obrolan di sini, yaitu sebagai perias jenazah. Kadang kan kalau orang profesi makeup artis, perias pengantin, kali ini berbeza, lain daripada yang lain. Perempuan ini punya cerita sebagai profesinya yaitu perias jenazah. Benar. Pertanyaan pertama yang tadi langsung ada di kepala gue tuh adalah, nggak takut ya kak? Takut tetap manusiawi kan? Manusiawi Iya, ya, oke. manusiawi. Jadi profesi ini sudah ditekuni dari berapa lama? Sudah berapa Kalau lama? awal mulanya Kak Indi itu tahun 2001, 18 tahun aku mulai membantu mama. Mama adalah perawat dan tugasnya itu adalah memandikan jenazah. Tapi masih kalangan keluarga. Nah, tahun 2016 aku memutuskan untuk bekerja sebagai perias jenazah secara profesional. Dalam arti kalau secara profesional itu? Artinya adalah ilmu aku sudah mumpuni. Jadi karena di Indonesia nggak ada sekolah mortician, aku berteman sama, kita ngomongnya namanya mortician kalau perias jenazah gitu. Istilahnya ya. Istilahnya bahasa gaulnya ya, nggak usah gaulnya. Literally mortician ya. Mortician. Jadi aku mencoba mencari tahu nih tentang ilmu mortician sendiri. Jadi aku berteman sama mortician di luar negeri. Aku banyak bertanya dan mereka mengajari aku. Dan itu bukan dari pertemanan ya, mencoba sendiri aja gitu? Iya, mencoba sendiri gitu. Dan 2016 itu memang awal mula aku merias jenazah untuk kalangan luar, nggak hanya keluarga. Tapi aku diutus sebagai orang yang mengurus kedukaan gitu. Oke, mungkin aku adalah bagian dari orang-orang awam yang nggak terlalu tahu atau masih bingung dengan profesi ini. Tapi apakah itu karena sering diajak sama mama? Karena kan tadi Elsa cerita mamamu perawat, terus juga memandi jenazah juga. Dari umur berapa pernah ikut mama untuk ngelihat pekerjaannya mama waktu kecil? Kalau dari kecil itu dari SMP aja. Pasien mama meninggal, aku yang bukain kateter. Iya. Disuruh atau memang kamu? Mama pas lagi dinas. Lagi tugas. Lagi tugas, aku suruh ini. Jadi emang aku udah kecil udah literally udah biasa. Udah terbiasa gitu. dengan pekerjaan mama gitu. Waktu kecil itu kan sedikit mundur ya. Waktu kecil itu nggak takut Elsa? Kalau kecil kan mungkin belum ngerti kali ya kayak ini ya, belum ngerti gitu. Tapi kecil itu aku emang nggak cita-citanya jadi perias jenazah juga gitu. Waktu cita-cita itu pengen jadi apa sih? Aku nggak punya cita-cita kayaknya, tapi aku pengen jadi penyanyi sih sebenarnya dulu. Baru mau tebak kalau dari namanya kan Gloria, sebentar ya aku cek. Gloria Elsa Hutasoit. Orang Sunda nih pasti. Batak. Oh ya Batak. BTL. Rata-rata kalau orang Batak tuh suaranya bagus ya. Iya. Dan nggak kepikiran pengen jadi penyanyi, ikut-ikut mencari bakat apalah gitu? Enggak, saya mencari pahala aja. Mencari kasih berkat gitu buat orang-orang. Buat orang-orang. Nah, sampai akhirnya mau mempelajari banget gitu di profesi ini. Ceritanya gimana? Karena aku pernah bernazar sih TNI Indi, maksudnya. Jadi ini awal mulanya nih ceritanya? Awal mulanya aku mau benar-benar ngerias jenazah secara gratis ya. Nah ini nih jadi banyak obrolan nih kita nih. Jadi bernazar mau jadi perias jenazah secara cuma-cuma. Iya, cuma-cuma. Secara gratis buat orang-orang yang memerlukan jasamu. Memang kenapa? Karena aku mau mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan saya saat aku kehilangan suami saya. Aku tuh tahun 2018 berjanji di sebelah petinya suami, karena waktu itu aku tahu banget dari kejadian aku merias jenazah itu, benar-benar tahu kalau manusia itu enggan untuk mempersiapkan hari terakhir mereka.
Jadi orang-orang yang bayarin semua peti segala macam itu orang-orang yang masih hidup nih. Contohnya aku nih, udah kehilangan suami, aku juga harus membayar semuanya gitu ya kan. Nah, di situ aku nggak punya duit, Teh Indi. Jadi aku ngerasa apa ya? Ini gue gimana nih, khawatir, ya kan? Tapi ternyata Tuhan itu memberikan aku kemudahan, semuanya bisa terbayar, semuanya bisa lunas, dan aku nggak punya hutang saat suamiku meninggal. Nah di situ aku langsung berjanji sama Tuhan, Tuhan, kalau untuk orang yang berkedukaan, langkahku nomor 1. Aku mau mengembalikan apa yang Tuhan hari ini berikan kepada aku, berkatnya, gitu. Jadi turning point-nya di situ lah ceritanya. Iya, turning point-nya di situ. Jadi suami sakit, terus suami harus berpulang, terus Elsa harus ngadepin itu semua sendiri dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang ada saat itu. Bernazarlah dirimu. Di tengah-tengah itu saya juga harus mempersiapkan suami saya meninggal, memandikan. Jadi semuanya itu Elsa yang ngelakuin. Dan untungnya kamu memang udah terbiasa melakukan itu karena udah sering bantu mama juga di rumah sakit di rumah sakit awal-awalnya. Nah berarti secara nggak langsung itu bukan menjadi bagian dari tujuan hidupnya Elsa ya? Sebenarnya kan? Sebenarnya enggak, tapi karena udah ada kejadian itu akhirnya terucaplah bahwa akan melakukan. Kalau dulu memang aku pelayanan juga sih Teh Indi, tapi masih aku memberikan kos minimum gitu loh, karena aku butuh transportasi. Tapi saat itu aku bener, kalau nggak dikasih sekalipun nggak apa-apa Tuhan. Tapi nggak apa-apa. Yang membuat kan itu kan kita kalau usaha perlu modal ya. Iya. Kalau profesi apapun gitu kan, sampai Elsa berani nyebutin bahwa kalaupun terbuka kesempatan buat Elsa akan melakukannya dan memberikan secara cuma-cuma untuk perias jenazah. Nggak mikirin ntar gue modal dari mana, nanti gue beli alat lagi gimana. Itulah aku tahun 2016 itu aku membuat suamiku itu menamakan pergerakan itu Maraton Kebaikan. Don't throw your makeup. Jadi aku mengumpulkan makeup expired yang masih layak pakai, digunakan untuk pelayanan lagi, untuk memberikan pelayanan kepada jadi nggak membuang-buang materi yang ada ya. Iya, itu. Oke. Nah, apa yang menarik sih dari sisi merias jenazah? Merias jenazah itu tantangannya banyak, Teh Indi. Tantangannya banyak banget. Itu kematian seseorang itu kan memang berbeda-beda ya. Ada yang meninggal karena sakit jantung, itu kulit menghitam. Bagaimana kita bisa membuat itu jadi nggak menghitam lagi gitu kan, atau liver menguning, atau yang sakit kecelakaan bagaimana kita bisa covering bekas jahitan segala macam. Itu tantangannya banyak, dan every day kayak aku ngerasa ini pekerjaan yang benar-benar gue nggak tahu nih medannya gimana. Jadi langsung kayak ini aja langsung benar-benar wah gila, excited gitu setiap berangkat. Kenapa? Karena mungkin Elsa nginget apa yang pernah terjadi dari diri Elsa waktu suami meninggal. Inginnya melihat pada saat dia pergi semuanya baik. Semuanya baik. Semuanya indah gitu. Indah dan layak. Dan layak ya. Di hadapan banyak orang gitu. Nah pertama kali benar-benar merias jenazah itu dalam kondisi apa jenazahnya? Sakitkah? Oh, terus sakit usianya itu tanteku sendiri. Oh, tante sendiri, ceritain dong. Itu tanteku itu kalau cerita aku pasti nangis ya. Tanteku itu kan kita lagi cerita-cerita di sini, it's okay. Tanteku itu benar-benar orang susah. Dia kerjaannya mungutin gelas aqua. Aku ngerasa biaya ngerias jenazah itu sangat mahal. Dan benar-benar aku terketuk untuk membuat cakep terakhir kali, karena aku tahu setiap dia pesta dia nggak pernah berdandan, nggak pernah pakai baju yang luar biasa baik gitu. Jadi ya as a human aku ngerasa terketuk sih gitu loh, karena itu tanteku sendiri. Dan ternyata setelah aku jadi perias jenazah itu banyak banget orang-orang di luar sana yang nggak punya keluarga, hidup sebatang kara,
meninggal di jalanan yang harus aku tolong. Mulia banget pekerjaan kamu Kak Elsa. Kamu membuat kita benar-benar jadi terbuka mata dan menghargai profesi yang ada ini. Karena kadang kita make up sendiri aja nggak bener ya. Ternyata kamu harus memberikan, melakukan talenta yang kamu punya untuk bisa memberikan yang terbaik kepada setiap manusia di hari terakhir mereka bersama dengan keluarganya gitu. Dan itu dilakukan secara gratis dan cuma-cuma. Ya gratis atau cuma-cuma ya gitu. Nah, kepuasan apa sih yang bisa kamu rasakan pada saat bisa merias wajah jenazah itu dengan kondisi macam-macam ya? Kadang kan jenazah ada yang tadi Kak Elsa bilang bisa karena sakit juga macam-macam, liver lah, jantung lah, dan perubahan kondisi skin tone-nya kan juga akan berubah gitu. Belum lagi kan yang sudah berumur atau anak-anak mungkin kan pasti macam-macam ya. Apa yang kamu rasakan setelah kamu bisa berhasil merias wajah mereka di hari terakhir mereka? Ketika ada air mata keluar dari orang asing yang kita tolong, orang asing ya, karena aku nggak kenal mereka, keluarga mereka. Itu saat mereka mengeluarkan air mata, memelukku, mendoakanku, dan bilang terima kasih. I think itu the real love buat aku. Karena kalau kita menolong orang yang kita sudah kenal itu biasa. Itu biasa ya. Tapi ucapan dan ungkapan terima kasih mereka pada saat mereka melihat hasil Elsa merias wajah jenazah di keluarga mereka itu adalah hasil yang luar biasa baik. Iya. Ini satu hal lagi, pekerjaan ini kenapa aku pilih Indi? Karena seberapa pun kamu kaya, seberapa hebat pun kamu punya kuasa, you cannot say thank you from your mouth. Ketika lu ditolong sama kita, lu nggak mungkin seorang jenazah bilang makasih ya. Iya betul, pasti keluarga ya. Iya pasti keluarga. Dan itu aku merasa bahwa tanpa harus lu berterima kasih, gua akan serve you. Jadi aku memang akan melayani kamu. Melayani loh, tanpa dibayar. Tanpa dibayar. Jam berapa aja. Jam berapa pun. Karena tadi aku sempat dengar kan nih Sobat Vidivisi. Jadi suatu hari pokoknya tengah malam ya atau subuh lah, gue lupa tadi. Dapat telepon dari New York. Iya kan? Iya. Terus aku sama tim tadi gini, hah semua ke New York gitu? Nggak, ternyata yang meninggal adalah papanya yang ada di Jakarta. Tapi dia spesial telepon dari New York untuk minta tolong. Hanya Elsa yang dia pilih untuk merias jenazah papanya. Dan kamu langsung lakuin itu ya? Langsung berangkat. Dan pada saat di sana ternyata ada perias jenazah juga. Nah, itu aku nggak enak. Nah itu gimana ceritanya? Kan biasa kan entah di rumah duka atau di rumah sakit pasti kan mereka sudah ada bagian dari periasnya sendiri kan gitu. Saat muncullah Elsa ya secara sesama profesi kan, kan ini tugas gue gitu istilahnya. Terus Elsa datang, apa yang kamu lakukan untuk ngadepin situasi? Iya aku memperkenalkan diri udah pasti. Aku harus punya orang yang punya etika gitu kan. Karena nggak mungkin nih gue ngambil lapak orang gitu kan. Ya walaupun dengan juteknya mereka menerima aku, tapi aku selalu ngomong aku saudaranya mereka gitu. Jadi kalau mereka ketemu di tempat rumah duka lain, saudara lo banyak banget ya. Akhirnya sering banget kayak gitu sampai akhirnya aku bisa dikenal di mana-mana. Jadi mereka kalau misalnya ketemu aku justru mereka yang sekarang aku punya triknya. Jadi aku datang membawakan makeup kadaluarsa yang brandnya luar-luar, yang dapat dari donasi aku kasih ke mereka. Supaya mereka juga bisa meningkatkan. Oh, jadi kamu juga share sama mereka. Dan aku selalu bilang sama mereka, aku sangat terbuka kalau kalian mau belajar sama aku. Ih, hebat banget sih kamu. Bukan adanya persaingan, tapi malah adanya saling membagi ya istilahnya gitu. Karena aku tahu Kak Indi, di luar daripada apa yang kita dapat secara materi, kita ini perias jenazah ini adalah satu profesi yang memang agak disepelekan banyak orang. Mereka banyak orang nggak tahu juga kali ya. Mereka banyak mengagungkan mungkin MUA gitu ya, tanpa melihat kita. Tapi pekerjaan kita jauh lebih susah daripada MUA. Apa sih susahnya? Bayangin, kesulitannya di mana coba? Ngerias jenazah itu sama seperti kayak kita merias di kayu atau batu. Sangat-sangat keras, apalagi udah diformalin. Which is kita berbeda ya dengan luar negeri, itu formalinnya masih moist kulitnya. Kalau ini benar-benar
ngajakin ribut kalau naruh makeup di muka orang meninggal. Orang meninggal ya. Iya, makanya akhirnya aku belajar, aku banyak belajar, banyak baca, banyak trial and error. Akhirnya aku menemukan satu formula di mana kalau lo habis sebelum lo ngerias jenazah harus pakai primernya, harus lem. Lem? Iya, lem kertas supaya nempel. Biar nempel. Dan Itu. ilmu kayak gitu Elsa share juga sama perias yang lain ya? Karena buat aku itu satu Kak Indi, hanya ilmu yang tidak bisa dicuri tapi bisa diwariskan dan bisa diamalkan. Hebat banget ya. Sa, kita sedikit bicara soal makeup itu ya. Tantangan terberat tuh ngadepin harus merias jenazah yang dalam kondisi apa sih? Dalam keadaan kondisi yang belum siap. Maksudnya? Belum siap secara aku adalah orang. Bukan waktunya gitu maksudnya? Iya, bukan waktunya. Misalnya menghadapi orang yang mati karena mati bunuh diri. Aku beberapa kali merias jenazah orang Jepang yang harakiri, pedang ada di dada itu, atau mati kena santet segala macam, karena itu benar-benar datang aja aku udah auranya berbeda. Aku kan orangnya sensitif ya, bisa menangkap energi yang negatif juga. Aku baik kan energinya? Baik banget, malah banyak sih yang di sebelah Kak Indi tuh orang-orang yang baik, saudara-saudara baik yang dulu. Iya, nggak ada yang aura gimana. Tapi di situasi itu aku harus ngadapi yang namanya kayak ngerias jenazah. Ada foto kebalik lah, atau bau anyir, bau amis, atau aku bisa mendengarkan suara auman singa atau teriakan gitu. Hah? Tapi cuma kamu yang dengar gitu ya? Aku hanya yang dengar. Sampai aku pergi ke psikiater, takutnya aku schizophrenia tapi enggak. Ternyata memang ada di dimensi lain kamu bisa masuk ya? Iya, kita belajarin juga, aku belajar banget tentang metafisika, energi segala macam. Itu stop dulu. Ini dulu yang bagian kesulitan merias untuk mereka-mereka yang meninggal belum waktunya. Iya, itu apa problemnya? Maksudnya problem di mana? Muka. Kalau problem make up-nya sih sebenarnya sejauh ini nggak ada, tapi lebih kepada kayak energi yang lain ya. Energi yang lain, dan kayak misalnya mereka memberikan mikromimik yang luar biasa, sangat sulit. Karena mikromimik itu apa sih Kak Elsa? Mikromimik adalah mimik wajah yang ditangkap setelah otak itu berhenti untuk bekerja gitu. Jadi mimik yang terakhir itu kayak mengkerut lah, matanya kebuka, itu harus kita ini perias jenazah aja. Nemuin jenazah yang meninggal dalam keadaan tidak senyum, kita harus bikin itu sampai senyum. Itu bisa? Bisa. Wow. Kak Indi takut sih kalau nggak takut. Aku kagum aja Kak. Iya. Itu mikromimik itu misalnya kayak mengkerut itu gimana caranya supaya make up-an kita itu supaya bikin dia kayak siap, ready to leave this world. Boleh nggak sih di-share fotonya? Boleh dikasih lihat, nggak apa-apa kali. Kak Elsa lihat tapi lihat dari jauh ya. Maksudnya, mau dong perbandingan before and after ya? Iya, before and after. Tapi jangan yang serem ya Kak. Enggak yang serem. Jangan yang terlalu serem. Enggak lah. Lihat senyum kan? Oh iya loh. Kan nggak bakal takut. Ini meninggalnya kenapa? Meninggalnya kan udah tua lah pasti. Oh, oke. Ini meninggal umur 80 tahun tapi cantik terlihatnya seperti umur 50 tahun. Iya. Lihat senyum kan? Iya, iya. Oh iya, ini sedikit contoh ya, sobat mana nih, kemana? VDVC. Jadi nanti mungkin akan dikasih lihat di itu ya, nanti boleh di-share nggak? Boleh. Jadi kalau lihat di layar ini salah satu contoh seorang ibu ya, Oma kali ya, meninggal di usia 80 tahunan, tapi pada saat mau dirias tidak dalam keadaan kondisi senyum, tapi pada saat setelah dirias jadi senyum. Dan kalau aku sebagai orang luar yang bukan keluarganya ngeliat itu aku sukacita ya. Sukacita, senang. Ngeliatnya senang, ngeliatnya damai gitu. Benar. Nah itu tantangan terberat buat Elsa nggak sih untuk bisa merias seperti itu? Iya, tantangan lah. Makanya aku bilang every day is a challenge for me. Iya. Jadi memang harus melayakkan mereka Indi supaya
perlayat itu pas ngelihat mengagumi, lebih mendoakan daripada ngomongin kejelekannya dia. Itu sih dulunya kan dia begini, ada aja begitu ya. Tapi ada Teh yang aku temuin kesulitan itu ada. Kayak misalnya orang yang pelit, aku ngerias jenazah nggak ada air atau mandiin air. Ada air gitu-gitu. Nggak mau itu ya, nggak jangan jadi pelit. Aja ya, ada aja. Emang ada karma-karmanya nanti. Oke. Nah, jadi satu hal yang menarik ya Sobat Vidivisi, kalau kita lihat dari hasil, anggaplah itu yang menjadi bagian dari anggota keluarga kita ya. Kita kan juga pengen pada saat sebelum tutup peti atau itu hari terakhir kita melihat mereka, kita pengen semuanya indah, semuanya bagus, semuanya layak. Bayangin aja seorang Elsa yang nggak kenal sama keluarga ini, dia bisa membuat segala sesuatu jadi lebih baik, lebih layak untuk dilihat. Dan yang saya salut dan kagum itu adalah profesi Elsa ini dilakukan secara gratis. Itu sih. Itu yang aku selalu, dan setiap hari selalu ada aja ya? Ada aja. Itu kemarin aku sempat berhenti sih. Kemarin aku habis operasi juga kan Teh Indi. Iya, operasi apa sih? Aku dengar itu. Operasi miom sama appendix, usus buntu. Jadi untungnya aku memiliki sekolah para perias jenazah. Jadi aku memiliki anak-anak murid yang sudah unggul. Amin. Jadi mereka yang aku tugaskan untuk melayani para jenazah gitu. Jadi bersyukurnya aku ternyata profesi ini sudah banyak dilirik orang karena aku mulai profesi ini secara mengedukasi lah buat di Indonesia tuh ada sekolahnya nggak sih? Nggak ada, malah tapi ilmu-ilmu tentang teknik, tentang bahan dasar atau segala macam, kamu malah melihatnya dari luar negeri dan ngambil sendiri, nyari sendiri ya info-infonya ya. Iya, aku nggak malu bertanya sih sebenarnya. Jadi kenapa istilahnya sampai kamu ngambil keputusan mau gratis ya, balik lagi ke nazar yang pernah kamu sampaikan itu ya, kamu ucapkan nazar. Mau melakukan bukan nazar itu ya, seperti mati lampu. Bukan mati lampu Bu, ya malah kamu terangnya ya. Oke, baik. Nah, pernah nggak sih kan kalau kita di rumah sakit atau di rumah duka, pasti kan mereka suka ada pelayanannya langsung dengan perias wajah sekalian, perias jenazah. Terus taunya si keluarga milihnya Elsa aja deh gitu. Gue nggak mau sama yang itu, maunya sama Elsa aja. Itu pernah? Pernah lah kayak gitu, udah pasti. Aku tuh kalau udah dibilang tuh bengkelnya makeup orang jenazah gitu loh. Karena aku emang membawa tren sih, tren makeup orang meninggal. Jadi bagus soalnya ya. Jadi tren makeup itu nggak hanya di duniawi tapi di sorgawi juga ada. Amin. Elsa nanya aja nih sekitaran biasanya kalau range-nya berapa sih? Nanya aja Bu, pengen mukanya ntar gue nggak ada duitnya. Kalau yang grade middle low itu sekitar 800 sampai 1 juta. Itu hanya merias aja? Iya, merias aja. Kalau yang sampai up gitu bisa sampai puluhan juta, tergantung brandnya. Puluhan juta ada juga gitu. Tapi intinya kamu nggak pernah memberi patokan harga ya? Nggak ada. Even mau orang miskin orang kaya yang aku pegang, walaupun mereka gratis, tetap aku kasih yang kualitas yang paling bagus. Jadi kalau dikasih air tuh air mata turun tuh nggak merusak, nggak jadi apa? Nggak merusak. Waterproof. Harus waterproof gitu ya. Iya, bener. Keren banget ya. Kejadian kelas sama makeup. Ya itu Pak yang paling mereka ngejutekin aku pas datang gitu loh. Cuman aku kayak ya lebih ngerti lah kalau ini ladangnya mereka. Jadi kadang-kadang mereka nggak tahu kamu ngasih gratis ya. Mereka nggak tahu. Secara sukacita istilahnya. Jadinya ya itu aku paling ya bilang minta maaf dulu lah sama mereka pasti aku lebih tahu kok, humble lah, harus tahu ini rumahnya siapa gitu kan, harus begitu, kayak gitu aja. Dari profesi salut ya bisa tetap dijalani sampai sekarang. Cerita-cerita sedikit dong seputar hal-hal yang mungkin mistis. Kayak berani ngomongnya. Ini dicampur sama Elsa. Aku tuh udah bisa kayak membaca mikromimiknya aku gitu. Tadi nanya. Aku kan orangnya penakut ya, Chay gitu. Terus pernah ngalamin hal apa aja gitu mungkin. Mistis ya paling sampai sekarang aku banyak diikutin energi ya. Tapi energi yang ditinggalkan itu masih ikut aku gitu. Misalnya? Ya misalnya kamunya terganggu gak? Terganggu.
terganggu. Aku sampai ke psikiater, susah tidur, anxiety. Oh ya, memang dia mau ngapain? Ya merubah karakter aku yang nggak sama dengan aslinya sih. Lebih kepada karakternya mereka aku serap, jadi aku berupa jadi mereka. Yang aku dulu ekstrovert, ada yang meninggal nih orang introvert, jadi aku ngikutin introvert sekarang. Gitu. Ada yang suka pemarah, in the same time aku bisa marah yang seperti mereka. Tapi untungnya Elsa bisa menyadari itu, akhirnya jadi lagi iya harus sadar harus dong. bisa. Kalau Nah terus dengar katanya kamu juga jadi media untuk bisa menyampaikan pesan ya? iya, aku puji Tuhan, mungkin gini loh, terakhir indigo atau tidak indigo kalian, ketika kalian memilih pekerjaan yang berhubungan dengan arwah atau ruh, kalian akan menjadi sensitif. Aku nggak bilang aku anak indigo, aku lahir nggak bukan anak indigo, tapi mamaku sama tulangku iya anak indigo mereka. Mungkin ada keturunan gitu, tapi karena tiap hari gitu ya, ya udah. Aku jadi pembawa pesan, kadang-kadang aku dengerin pesannya dan pesan itu selalu benar. Contohnya aja deh gue mau nanya contoh. Cepet ya kalau udah bisa baca mimik-mimiknya. Terus misalnya aku waktu itu pernah ngerias jenazah seorang ibu yang aku nggak kenal dong. Iya. Pas di tengah-tengah aku dengar suara, aku mau minta maaf sama adikku. Awal-awal lirih aku nggak pusingin gitu loh, tapi lama-lama aku mau minta maaf sama adikku, aku mau minta maaf gitu terus-terusan gitu. Akhirnya aku sampaikan sama mereka dan benar anak dari adiknya keluarga nih. Dan benar mereka berantem dan akhirnya mereka bisa berbaikan. Gitu. Jadi mungkin sebelum meninggal belum sempat selesai ya hubungan keluarga itu ya. Nah, itu dia. Makanya segala sesuatu yang masih tertinggal di dunia itu harus segera diselesaikan. Permasalahan lo berantem kelas sama keluarga lo, anak sama orang tua, terus keluarga kakak beradik, masalah hutang piutang lo masih napas, lo nggak tahu kapan lo meninggal, lo selesaiin buru-buru kalau lo masih mampu. Wah. Iya juga sih ya. Udah tuh yang berantem coba diberesin. Jangan dong Pak. Lu suka nongol-nongolin gue. Nah, tadi kan sempat cerita sedikit bahwa Kak Elsa punya sekolah perias jenazah. Sekolah perias jenazah. Itu di situasi pandemi sekarang ini mereka belajarnya bagaimana? Belajarnya ada yang online karena di luar kota, ada juga yang datang ke rumahku. Jadi aku punya beberapa murid-murid. Jadi gini, kayak misalnya ngedaftar sama aku 20 orang, paling cuma 3 yang terpilih. Oh iya? Iya. Nggak masuk babak kualifikasi? Enggak, karena memang pada saat mereka berjalan, mereka kayak bukan panggilannya gitu loh. Atau mereka merasa takut gitu kan. Karena ngerias jenazah itu ada yang namanya muscle twitch. Nah ini apa nih? Aduh, menarik banyak ya. Muscle twitch itu adalah otot atau pergerakan terakhir pada saat tubuh kita sudah tidak ada aliran listrik lagi nih Kak Indi gitu. Jadi kayak tiba-tiba lagi ngerias anak muridku. Aku kan dulu ngajarin secara teori ya. Aku bilang nanti kamu akan merasakan misalnya orang tiba-tiba ngedip matanya. Aduh. Kayak gini atau ada soalnya otot di sini kan gitu. Terus atau tangannya begini atau kalau pada saat kita mandiin dia membuang gas pada terakhir. Gitu. Itu enggak pasti ada. Nanti kalian akan temukan atau keluar air mata terus-terusan gitu loh. Nah, itu pada saat mereka praktek sama aku itu kejadian mereka jadinya takut kayak enggak deh. Mohon maaf nih. Padahal ilmu mereka yang belum nyampe situ ya. Belum. Padahal itu sebenarnya bukan dari hal gaib atau mistis tapi karena muscle twitch itu. Ada yang malah kesurupan, juga ada. Masa sih? Ada juga yang ada anak muridku tuh latahan ya, begitu dia tahu ayam jadi bikin kegaduhan. Iya. Jadi ya itu selesai. Harus siap mental banget ya sebetulnya jadi profesi. Makanya banyak orang yang nanya, Kak aku mau ngerias jenazah, aku perlu modal apa? Biasanya mereka gitu kan. Aku bilang mental deh. Iya sih. Ngeri ya, Wak. Mereka berhubungan dengan dunia yang goib biasanya. Kebatinan. Iya benar-benar. Jadi ada hal yang paling menarik sekali nggak sih di antara semua perjalanan 5 tahunan nih kan ya? Iya, 5 tahun ya. Yang benar-benar nggak bisa lupa pada saat merias jenazah. Yang nggak lupa adalah banyak sih semua kisah kayaknya
mengandung berbekas. Dan sampai kapan nih mau akan dijalanin terus? Sampai nafas aku berhenti. Jadi masih akan tetap terus memberikan ilmunya kepada banyak orang, teman-teman baru. Karena aku memang punya cita-cita ya terlalu muluk, tapi aku tahu Tuhan yang punya segalanya dalam hidup. Aku tuh cita-cita banget pengen punya rumah duka gratis sama punya aplikasi yang isinya adalah merawat jenazah online. Jadi supaya kalau meninggal dalam keadaan misalnya meninggalnya jam 1, jam 2 pagi nggak harus ke nelfon siapa pusing gitu, udah ada aplikasi mau di rumah atau segala macam kita siap ready to serve you for the last time. Ini baru denger sih gue. Hebat banget sih Elsa. Semoga diberkati terus dan semoga terwujud ya apa yang menjadi sebagian dari cita-cita kamu. Jadi pengen punya satu aplikasi online. Jadi kalau orang perlu jasamu, udah nggak usah cari nomor telepon Elsa di mana atau siapa, langsung online. Langsung online. Jadi booking di situ. Dan akan tetap terus memberikan ilmunya buat semua teman-teman yang mau mencoba, bukan mau mencoba, yang sudah bertekad ya, bukan mencoba-coba ini kan ya. Iya. Bertekad untuk menjadi. Pokoknya buat anak-anak muda yang suka makeup, jadi perias jenazah enak loh, tantangannya ada dan lebih berguna gitu. Jadi aku pengen mau mengajak mereka biar ada regenerasi Kak Indi gitu aja. Iya. Semoga ya. Amin. Nah ini kan sebagai orang Batak nggak pengen jadi penyanyi aja Bu? Enggak usah lah penyanyi, enggak usah. Tapi suka nyanyi? Suka nyanyi, tapi aku ya gitulah, jadi penyanyi bukan jadi bagian ambisi hidupku lagi gitu. Ini ya yang akan diberikan buat orang-orangnya. Iya. Kalau anak-anakmu mau meneruskan cita-cita, aku dan tetap ngikut jadi berias. Onel itu udah ngikut ngerias jenazah dari umur 3 tahun. Oh ya? Iya. Dan kalaupun dia akan meneruskan ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting hidup itu harus jadi orang yang bermanfaat, bukan buat orang pintar. Lain, ya. Harus buat. Cakep. Wow. Terima kasih banyak Elsa sudah Sama-sama. bercerita sesama perempuan di sini, ngobrol di sini. Mau nangis ada tisu. Mau cerita ada sofa. Oke. Iya. Baiklah, senang sekali. Semoga profesimu ini akan tetap terus berguna dan menjadi berkat buat orang lain. Amin. Mau banyak tamu-tamu lagi untuk bisa menjadi temanmu, sobat VDVC. Maklum masih baru Bu ya. Masih mau dengerin banyak cerita dari para perempuan, tetap bersama dengan aku di channel VDVC dan jangan lupa untuk apa Vin? Like, komen, subrek ya, oke, untuk mendengarkan perempuan punya cerita. Terima kasih.